Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah pengawasan ahad pagi rahimakumullah. Apa kabar semuanya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan pagi hari ini wonten ing menika kula panjenengan sami saged sesarengan lelenggahan bisa bersama-sama duduk bertolabul ilmi, mengamalkan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, inggih menika wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, saling mengingatkan dalam urusan-urusan kebenaran dan saling mengingatkan dalam urusan-urusan kesabaran. Semoga ma'asyiral muslimin langkah kula panjenengan sami sesarengan tolabul ilmi menika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberlimpahan pahala, diberikan kebaikan kepada kita semua sehingga menjadi pundi-pundi penambah beban amal soleh kita nanti di yaumul hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Bapak Ibu kerja dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam dilimpahkan kepada segenap keluarga beliau, para istri ummahatul mukminin, para putra-putri beliau, para zuriyah, para cucu-cucu beliau, serta kepada para sahabat sahabiah, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sesuai dengan tema yang akan kita angkat, inggih menika bahaya judi online, kita merujuk pada hasil yang telah disampaikan oleh Satgas Judi Online Nasional yang sudah dibentuk oleh pemerintah dalam rangka untuk menanggulangi judi online yang sudah merebak di masyarakat kita. Hasil sementara survei yang telah dilakukan oleh Satgas, yakni juara pertama diduduki oleh Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi dengan pemain judi online terbanyak se-Indonesia. Runner up juara kedua dihuni oleh DKI Jakarta, dan ternyata Bapak Ibu provinsi kita tercinta menduduki juara 3. Ini termasuk berita baik atau berita buruk Bapak Ibu? Pramila kaum muslimin, dulu orang berjudi itu identik dengan sesuatu yang buruk, lenggah di tempat tersembunyi, kemudian mereka pegang remi, pegang domino, duduk dengan memaki-maki satu dengan yang lain. Orang dulu image-nya sangat buruk, tapi kemudian ketika ditambah embel-embel di belakangnya online, orang menjadi merasa ringan. Makanya kalau menjenengan sami pirsani, pada beberapa orang ketika dia ditawari sesuatu yang sifatnya haram, mungkin mereka akan menolak dengan tegas. Misalnya Bapak Ibu panjenengan dolan dengan rencani, kemudian rencana ini ternyata bukan seorang muslim, lalu kemudian panjenengan disuguhi monggo silahkan sarapan rumiyin daging nopo niki Mas, monggo lho enak niki daging babi nggih.
Kita akan mengatakan astagfirullahaladzim, jenengan itu ngawur bae kula niki nggih masjid lho. Kula niki senengane pengajian lho. Mosok jenengan kok kemudian maringi kula makanan kados mekaten. Niki haram. Jelas kita mengatakan itu haram. Sama seperti kemarin yang ada di Solo, festival makanan non halal. Di sebuah mall mereka menyelenggarakan festival, tulisannya mawon mereka tidak berani menggunakan festival makanan haram, tapi mereka menggunakan kalimat festival makanan non halal. Aneh misalnya non ini luntur terus ribut bapak. Tulisannya festival makanan non haram non halal, tapi nonnya hilang, jadi festival makanan halal. Padahal kita nggak tahu. Makanya orang ketika disuguhi babi dia akan menolak dengan tegas. Ketika awal dewi kemudian suatu ketika jagung rampung, keluarga menikah kemudian mengeluarkan botol-botol minuman keras, kita pun juga akan mengatakan, wah jenengan ini ngawur bae, wong kula wong masjid tok dikei ciu, dikei khamr. Kita pasti akan menolak. Atau bapak-bapak misalnya tiba-tiba kan jenengan mungkin dari sebuah kantor, kemudian tugas kerja di luar kota, kemudian orang ini mengatakan, Pak matur nuwun le sampun dibantu. Karena panjenengan sampun bantu kula, akhirnya kula asal proyek niki monggo niki jenengan pun kula fasilitasi. Napa niki Mas? Niki kamar hotel Pak, ya. Bintang 5. Wah, jenengan luar biasa, AC-ne wadon, kasure empuk, aduse turu Pak. Nggih. Nggih bathtub niku. Biar dibuka lawangnya, Masya Allah, baik jerune mencah wedok ibu-ibu. Monggo Pak, kula sediane kagem panjenengan pun dipenake mawon, tenang mawon. Beritanya mboten akan beredar gak seperti kepala KPK. Nggih. Akhirnya apa? Kita mengatakan, wah jenengan ini ngawur banget. Kula mboten ngeten iki Mas. Kula niki suami setia, ya. Saya ini orang yang bertanggung jawab. Saya nggak mau kalau hal-hal kayak gini. Kita pasti akan menolak. Tapi masuk muslimin giliran judi online. Awalnya dulu tengok-tengok teng pasar, jajannya lagi makan-makan HP, kemudian ternyata dia lagi main-main, terus lagi diintip. Ngapa tau Mas, kok kamu bernikah HP? Ini lho di, lumayan lho. Kalau pasang 5.000 oleh 10.000. Jangan pasang boten 5.000 tak lho. Dosane kok di 5.000. Maka orang mengatakan, oh iya toh, wah lumayan ini, gue misi-misi waktu. Hanya kemarin kita itu heran, ada seorang ibu punya anak kecil, anaknya main game, dapat uang dari internet. Lalu kemudian ibu ini bilang, wah Dewi ini tuh Mbak Yu, anakku loh, dolanan HP oleh duit. Dia tak semangati loh, terus loh, lanjutkan, ya kan? Makanya judi online ini Bapak Ibu masuk ke dalam masyarakat kita itu dengan bahasa-bahasa yang sangat halus. Gak ada gambar reminya, gak ada gambar dominonya. Makanya masuk muslimin, kalau seandainya anak kula panjenengan sami dolanan terus ditekok induk kuwi dolanan apa? Dolanan Fafa. Fafa itu adalah salah satu aplikasi judi online. Kalau misalnya ada kalimat itu apa nih? Dewa Zeus. Dewa Zeus itu juga istilah judi online. Kalau misalnya putra jenengan, wah senang banget mulai. Aku gacor Pak, gacor. Ya. Gacor itu istilah judi online. Kalau dia sedang menang, maka kemudian kalau mungkin modalnya telas, di sini ngomong kalau koncone sedekah sedekah, maksudnya sedekah itu sedekah jaluk modal di judi online. Makanya ini sudah mulai merebak masuk muslimin. Maka orang-orang harus kita kasih tahu, kita dakwai, kita amar ma'ruf nahi munkar. Kita kembalikan kepada pemahaman yang benar. Pertama, masuk muslimin, judi di dalam Islam itu adalah salah satu hal yang disangkut pautkan atau disandingkan dengan khamr, disandingkan dengan amsok, dan disandingkan dengan azlam. Allah Subhanahu wa taala ngendika dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Di dalam ayat ini masuk muslimin, judi itu disandingkan dengan 3 perkara besar di dalam Islam.
Pertama ingkang setunggal inggih menika kula panjenengan sami harus menghindari apa yang disebut dengan khamr. Hal-hal yang memabukkan, minuman-minuman, obat-obatan. Tadi lagi ramai Pak teng televisi. Mabuk kecubung. Di daerah Sulawesi ada 40 orang mabuk kecubung, yang 2 meninggal dunia, yang 10 sadar tapi reso dijak guneman. Orang mabuk Pak sini. Khamr. Kenapa kok kemudian Islam ini melarang pemeluknya untuk meminum khamr? Karena khamr ini memabukkan, membahayakan, menjadikan seseorang bisa merugikan orang lain. Bayangkan Bapak Ibu, kalau panjenengan sampai tindak pengawasan isu-isu numpak motor, tiba-tiba nek wong mendem numpak motor ngebut bianter. Siapa yang menjamin dia tidak akan mencelakai orang lain? Lamilah pertama disandingkan dengan khamr. Khamr ini sesuatu yang berbahaya. Yang kedua, judi juga disandingkan dengan apa yang disebut dengan ansop. Napa niku Bapak Ibu ansop? Ansop menika inggih menika menyembelih hewan, menyembelih tumbal untuk diberikan kepada berhala yang menjadi arbaban min dunillah. Pramila zaman riyen nggih ada kisah seorang anak muda ingin melewati sebuah jalan. Lalu kemudian dia dicegat sama warga, "Mas, kowe ora oleh lewat kene." Lah kenapa, Pak? Nek kowe pengen lewat kene, kowe kudu ngeki tumbal dienggo berhala sing tak sembah. Wah, saya tidak mau Pak memberikan tumbal. Kenapa tidak mau? Berikanlah tumbal, meskipun cuma sekedar lalat, meskipun cuma sekedar lalor, berikan tumbal kepada berhala kami. Lalu orang ini mengatakan, jangankan lalat Pak, buat panjenengan nyuwun napa kemawon, kalau itu bentuknya tumbal, tidak akan saya berikan. Akhirnya pemuda ini dibunuh oleh warga. Rasulullah mengatakan pemuda ini masuk surga karena mempertahankan akidahnya. Datang pemuda kedua, ma'asyiral muslimin, kemudian dia akan lewat di tempat itu. Mas, jenengan boten angsal lewatan dalam mriki, nek jenengan dereng memberikan tumbal kepada berhala saya. Lalu kemudian pemuda ini mengatakan, apa tumbalnya Pak? Terserah, boleh unta, boleh sapi, boleh hewan-hewan yang lain. Bahkan kalau kamu tidak memiliki uang, cukup seekor lalat saja untuk berhala kami. Lalat Pak, urip ora payu atau mulai mati. Tapi ketika dia mencari lalat kemudian memberikan kepada berhala tersebut sebagai tumbal, Rasul mengatakan pemuda ini mati dalam kondisi jahiliyah, mati dalam kondisi masuk ke dalam neraka. Makanya ma'asyiral muslimin, kalau menjadikan sami gadai rezeki nopo, akidah yang benar, Islam yang benar, tauhid yang benar. Kita tidak menyekutukan Allah dalam kondisi apapun. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Makanya menawi kula panjenengan sami sampun gadhahi keyakinan kados makaten ma'asyiral muslimin, tidak boleh ada orang menyembelih sesuatu untuk tumbal kepada berhala-berhala. Yang keempat, Bapak Ibu, judi juga disandingkan dengan apa yang disebut dengan azlam atau mengundi nasib dengan menggunakan panah. Kalau orang dahulu mungkin mengundi nasib dengan menggunakan panah Pak, tapi kalau mungkin orang-orang di sekitar kita judi, azlam itu bisa dilakukan dalam bentuk apapun. Dengan misalnya, keluar dari sini pastikan hal itu, kemudian dengan wong loro de iki kira-kira lewat saka kono ya baliki enek motor lewat saka kono kira-kira lanang mau itu ya kowe lanang apa wedok de aku lanang ya wis aku wedok wah bareng kan wong lewat ngeng lah wedok to de ngene menang aku ngene 5.000 ya kan. Cuma seperti itu bisa menjadi sebuah perjudian Pak Islam ini, bisa menjadi sebuah azlam, mengundi nasib. Oke, Pak ini Agustus, luar biasa. Mungkin enten bazar-bazar, tiba-tiba mungkin awak dhewe dengan salah satu stand, enten puteran itu Pak, puteran, piro nih Mas? Kang salah umawan di tumbas 5.000, ya. Kemudian muter, hadiahnya enten sebulan itu regane 1.000 rupiah, Kemudian enten mungkin Coca-Cola, enten Sprite, mungkin enten motor, tapi sing motor niku dikecilik banget ra mungkin niku mustahil, Wah ini jadi kan tuh nggak 5.000 muter,
Selamat deh, angsa sebulan 1.000 rupiah, kan? Kemudian jenengan sih penasaran, mosok sebulan aja, ngomongnya mana? Utang mana? Mengundi nasib bapak itu. Atau kalau zaman biar kan seribu tadi ini kan botol-botol kemudian kan gelang, ya, lemparkan, ya. Mungkin nek pun angsa lebih, ngoten niku mlebu bagian sing poinnya 20 berarti angsa 20 poin dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Makanya para muslimin, kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa al-maisir itu adalah termasuk rijsun, dosa, najis. Makanya jauhilah kalau menjadikan sami jangan sampai mendekati apa yang disebut dengan perjudian. Aku mulai hari ini Bapak Ibu di masa kita ini sedang kesulitan ekonomi, dodol nopo wae kok angel menggolek duit iki. Sampai enten sing nulis nopo, Masya Allah, Maret awake dhewe poso, April awake dhewe bakdo, Mei awake dhewe mudik, Juni awake dhewe korban, Juli bayar sekolahan. Tenang bro, balik Agustus awake dhewe merdeka. Ya. Tapi ternyata merdeka ini berpasang bendera tok ya Pak. Ya. Tapi lo masih muslimin hari ketika utul-utul lagi, wah bayar sekolah, guys seragam, turun piknik barang dan lain sebagainya. Proyek dua orang karu-karuan, lari-lari itu temu nganggur gelipang-gelipung nyetel HP. Nek ditantang piye, kok ning omah tok kok. Ono dolan-dolan, lha piye Pak? Piknik piye? Wah, nek piknik sing ngajur bapake. Nggih. Tapi lo masih muslimin banyak sekarang bapak-bapak niku ngalamun tengok-tengok melatih internet. Bojone wis batin, wah bapak kuwi mopo bojo wis ngalamun bahaya. Ojo-ojo pengen kawin meneh. Pikiran ibu-ibu kados mekaten. Tapi ternyata apa yang ada di pikiran para ayah? Para ayah itu mikirnya, ya Allah, aku wis nyambut gawe nganti sore lho. Begini nganti tak lewangi dodolan angkringan dodol aku golek tambahan saka ngendi meneh ya. Karena beban hidup yang begitu luar biasa, maka dengan adanya judi, Masya Allah, orang kepingin banget diiming-imingi dengan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Dipung bawa di tak tabung loh, kayak ditabungi duit numpuk pira ta dede. Gonan main bae, kowe konek menang, bojomu tersenyum, anakmu sekolah, bahkan kowe iso umroh karo munggah kaji. Nggih. Orang ketika ditawari kayak gitu, rejection Bapak Ibu, itu adalah tindakan-tindakan najis, tindakan-tindakan yang mengandung dosa. Maka menawi kalau menjadikan sami wani, misalnya wajib bikin survei saja. Ketika kemarin saya mendapati survei nasional seperti itu, saya bilang sama Pak RT, Pak RW, kira-kira Pak Lur niki napa wani Pak? Misalnya wajib niku survei, sak RT-nya wajib niki sinten sing main judi online. Tok pasar menika ketok Pak becak tengok-tengok tok tapi nyekel HP, ternyata dia main judi online. Bakul lombok, bakul tempe, bakul tahu, supir angkutan, nyupir angkutan niku lho, karo HP ini mulung judi online. Hampir sekarang orang judi online. Karena apa? Mboten ketok bekasi. Orang ketok nek main dolanan HP tok. Makanya masyaallah muslimin menika adalah salah satu galing musibah. Kalau menjadikan sami sebagai seorang mukmin, man ra'a mungkaran falyughayyir biyadihi. Bapak-bapak, kalau kita melihat kemungkaran, falyughayyir, mari kita ubah dengan biyadihi. Yadih niku napa? Kekuatan, wewenang. Jenengan sing Pak RT, Pak RW, Pak Camat, Pak Lurah punya kekuatan, punya wewenang, silakan bikin aturan. Bapak-bapak, nyuwun pangapunten, niki judi online sudah merebak. Mari kita sama-sama di warga RT kita semangat anggenipun mendakwai masyarakat untuk tidak berjudi online. Setidaknya cuma pasang spanduk Pak, Bismillahirrahmanirrahim, warga di sini menolak judi online. Hanya sekedar tulisan kados mekaten, nanti kalau ada pendatang, wah kampungmu jos ya, ternyata kampungmu kompak menolak judi online. Ya meskipun mungkin masih ada di warga kita yang kita nggak tahu, tiba-tiba dia di kamar buka HP main judi online. Oleh karena itu masyaallah muslimin, yang kedua Allah mengatakan menikah termasuk rejection. Kemudian dikatakan Allah apa? Min amali syaiton, dari amal-amalnya setan. Setan itu Bapak Ibu dari zaman Adam sampai zaman sekarang itu tugasnya mengelabui, memperdaya,
menipu, membohongi, menghias sesuatu yang jelek nampak menjadi sesuatu yang baik. Jangankan awake dhewe yang ada di sini, Nabi Adam saja ketika bersama dengan Ibu Hawa didatangi setan. Apa kalimat dari setan? Hei Adam, hei Hawa, sesungguhnya aku adalah penasehat terbaik untukmu. Akhirnya Nabi Adam melakukan larangan-larangan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Adam diturunkan ke bumi. Maka masuk muslimin monggo, kalau menjadikan sami sebagai sebuah keluarga, bapak sebagai seorang ayah, istri sebagai seorang ibu, kalau menjadikan sami kula entah lari-lari ibadah sepenuh hati, membawa keluarga kita jauh dari jilatan api neraka. Kalimat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastanibuhu, jauhilah sejauh-jauhnya. Kalimat yang digunakan Allah adalah istanibuhu, bukan tarku. Tarku itu cuma ditinggalkan. Tapi kalau istanibuhu itu dijauhi dengan upaya yang tenanan, usaha yang betul-betul. Jauhilah pemainnya, jauhilah judinya, jauhilah lokasinya, jauhilah kumpulannya, jauhilah komunitasnya. Karena apa Mas muslimin? Kalau menjenengan sami betul-betul harus menghindari itu sejauh-jauhnya. Sama kayak kemarin di Jawa Timur, ada satu postingan di Facebook ya Pak. Wong digawe, sing digawe mejane dijejer-jejer duwa, kemudian bapak-bapak nglumpuk kiwa temen, tengah ini kei whisky, kei vodka, dikei cap orang tua, cap orang muda, orang kecil barang, ya. Kok main minuman-minuman keras nih. Nanti jenengan pas jago kemriku, terus kemudian dia lungguh kene lho Dik, orang ngombe iki, orang ngombe mboten napa-napa, sing penting lungguh. Nah, jenengan lungguh, nggih, kepoto, nggih. Cekrek, wah, jamaah pengawasan gedung dakwah Kali Sige, ya. Didapati, ya, foto di depan gendul, ya kan? Kemudian jenengan membela diri, kalau betul melu muncul, kalau grup foto tak lho. Foto tak mau kena ya Bapak Ibu. Ngomong jenengan aku orang ngombe ngono kuwi, aku ekstra jos wae ke gelasé padha, nggih. Warnane kuning ya, nggih. Ya padha ora untuke, ya. Ya jenengan nggih ngombe kok ekstra jos lho Mas. Warna kok ekstra jos napa nutrisari, nek jenengan ngombene bareng-bareng karo wong ngombe-ngombe, ya kita kena fitnahnya Mas Muslim. Makanya monggo Bapak Ibu, kalau menjenengan sami kados napa labanan kholison. Pripun niku labanan kholison? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan ayat kepada kula panjenengan sami, dan sesungguhnya di dalam perut sapi kami berikan ayat-ayat kami, ada darah dan kotoran, tapi di tengah-tengahnya ada labanan kholison, susu murni yang segar, yang mudah untuk ditelan. Maka dari perut sapi ini Mas muslimin, kalau menjadikan sami bisa belajar dunia ini sing isine mungkin ruwet-ruwet nggih Pak. Beritane niku nyetel TV wis marai geger tok nggih. Ketua KPK didapati melakukan tindakan asusila, dipecat. Kemudian enten Menteri Pertanian dihukum 10 tahun penjara gara-gara korupsi 44 miliar. PT Timah 271 triliun. Itu jarene duwite niku nek jejer-jejer perjalanan Surabaya Jakarta lewat tol niku bisa satu perjalanan Pak. 1.000 dijejer-jejer. Nggih. 271 triliun. Keh tenan, nggih. Kemudian enten apa? Mojokerto seorang poluan ya. Bareng lairke anak kembar. Anak ini ku telu, sing siji niku petang tahun, sing loro lagi wae, lahir petang sasi, kembar. Ngecek gajine ke-13 2,8 juta, dicek ning ATM dari 800.000. Sing itu ning ndi? Kok kalih bojone di polisi. Mas, duitku sing 2.000 ning ndi? Di WA. Jawab, sorry Dek, duitmu tak nggo judi online. Akhirnya istrinya kemerokok gitu, sudah anak telu munting gitu, terus tahu healing, glowing, kemudian akhirnya
Monting duwite 2 juta dienggo judi online. Akhirnya dia pulang Bapak Ibu, pulang mampir tenggen toko tenggen warung bensin, tumbas bensin seliter, dipoto, cekrek kirim ke bojone, Mas kowe ra mulih, anakmu telu tak obong. Akhirnya dia pulang Bapak Ibu. Suaminya pulang suruh ganti baju, ganti kelambi Mas, ganti kelambi singlet kalau katok kolor. Karena dia polisi, dia punya borgol, bojone diborgol Bapak Ibu, cekrek. Kemudian baju ini dikerucuki, biur. Ya. Kalau kata kriminolog, bisa jadi si ibu ini dari awal tidak niat untuk membakar, hanya menakut-nakuti. Ramah dan jujurnya nggak obong ya masa kerucuk bensin, kerucuk apa bensin bunga, kerucuk ya banyak yang seger katanya bunga, kerucuk bensin deh lo korek, set but langsung 95% luka bakar seluruh tubuhnya. Istrinya langsung mengantarkan suaminya ke rumah sakit, sempat minta maaf, tapi ternyata suaminya tidak tertolong. Ma'asyiral muslimin. Makanya ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, yang jenenge rumah tangga kisruh, rodok ruwet, beda pendapat, rodok nesu sithik niku mboten napa-napa, kangge bumbu, tapi nek tuku bensin grujuke bojone lha iki medeni. Nggih. Pramila ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu, kita ini di tengah-tengah seperti prosam ini, ada kotoran, ada darah. Jadilah kalau panjenengan sami menika tetep piantun-piantun ingkang sae, labanan kholison, susu segar yang mampu untuk diminum siapa saja. Meskipun kondisi ini kados mekaten, banyak korupsi, banyak perselingkuhan, banyak perzinahan, banyak pembunuhan. Tapi kalau panjenengan sami tetap lurus, tetap ngaji, tetap ke masjid, tetap maca Quran, tetap kali istri kompak membina merawat anak-anak, menjauhkan dia dari siksa api neraka. Pramila ma'asyiral muslimin, fastanibuhu, jauhilah tindakan judi itu sejauh-jauhnya. Jangan sampai ada istilah nopo iseng-iseng, sidik-sidik mosok aku ora tau main. Ya main sekali-kali rapopo. Kok sekali-kali. Mungkin nek pas awake dhewe main kemudian nyawane dicabut Gusti Allah, kita itu getunnya luar biasa masuk. Pramila ma'asyiral muslimin, zaman ini menika sampun zaman ingkang luar biasa. HP itu wis luar biasa. Makanya nggih monggo kadang-kadang kalau kita punya anak HP dicek nggih. Kita pun sekedar ngecek orang muda HP ini anaknya udah sak niki niku luwih pinter karo pake karo mboke nggih. Daftar sekolah lho mboke cenenak cenuno ya. Nganggo aplikasi, gawe akun PPDB, zonasi, wah ngelu ya. Serake anake mawon. Anak ini mungkin pun ngertos piyambak karena anak-anak sekarang sudah sangat melek dengan digital. Maka oleh karena itu fasnanibuhu, jauhilah sejauh-jauhnya agar apa ma'asyiral muslimin, agar kalau panjenengan sami kata Allah la'allakum tuflihun. Kersane kalau panjenengan sami menjadi pribadi-pribadi yang falah, orang-orang yang menang. Menang apa? Menang melawan setan. Dia membujuk rayu, mengelabui, memerdaya, merayu-rayu kita. Maka katakan kepada setan bahwa tindakan-tindakan judi adalah tindakan-tindakan yang sifatnya rijsun, sifatnya najis dan harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Yang berikutnya ma'asyiral muslimin, bahaya judi online itu nopo? Judi online itu akan memporak-porandakan keluarga, menyebabkan perceraian, perpisahan. Data terakhir yang diungkap yang saya baca di Running Tech Metro TV ini 126% tingkat perceraian naik di Indonesia gara-gara judi online. Jadi wong itu judi ini pikirannya seruat Pak, isinya halusinasi, kon kerja ora gelem, guru imajinasi to, biar jenengan kelingan boten pas zaman-zamane cap jikian kok. Wong ketemu apa pasang, ketemu apa pasang, wah ini dadi kaya wong linglung niku, sithik-sithik judi, sithik-sithik judi. Pramila ngene awake dhewe iki pun niteni, pokok men Indonesia ini kan lagi rame politik, lagi rame pilihan-pilihan,
niku terus rakyatnya diparingi judi-judi. Kersane nopo? Kersane sibuk dengan perjudian, sehingga dia tidak sibuk memikirkan tentang pemimpinnya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, monggo rumah kita dijaga, kewarasannya, kesolehannya. Makanya Masyaallah Muslimin di dalam salah satu kitab beliau, Dr. An-Nuaimi itu mengatakan suami istri itu harus menjaga komunikasi. Ibu-ibu ketahuilah bahwa laki-laki itu bukan makhluk pencerita, laki-laki itu makhluk pemikir. Mulane bapak-bapak ini jarang ngobrol kan kalian jenengan. Isine gur meneng tok, ra bidit meneng, bidit yo meneng. Ya. Meneng-meneng tuku motor, ya. Meneng-meneng ganti HP, ya. Tapi lo penjenengan sami harus memahami laki-laki itu susah untuk diajak ngobrol. Makanya monggo kalau penjenengan sami kersane bapak-bapak menika ora dipikir dhewe, ditangleti apa masalahnya. Oleh karena itu, ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah, hati-hati, perjudian bisa merusak keluarga. Maka kita cek di keluarga besar kita, Pak Lek, Bude, ponakan, sepupu, apalagi yang muda-muda ini, gaya hidupnya sudah terlalu tinggi, terlalu banyak gaya akan menjadikan terlalu banyak beban. Semakin tinggi gaya, semakin tinggi beban. Wong nek kakean gaya, uripe kakean beban. Nyawa dhewe mungkin sederhana, ya. Maaf nggih lalu sederhana, motor nggih motor sederhana, sing penting bensinnya kebak, klaksone muni, nggih. Daripada motornya wanyar, agar pendak tanggal siji bingung, kuyuke kiwa tengen ngarep mburi, ya. Mikir cicilan, ya. Wahane tuku bensin ra kuat, ya. Ketoke motormu apik kok ning omah mbok kruku pira lho, Pak. Lah piye ngene bensine, nggih. HP sederhana mawon, rega-rega sing murah, sing penting paket datane ono, dinggo nonton kajian nggih saged, dinggo WA nggih saged, dinggo nelpon sedulure nggih iso. Ora HP wapel krowak, nggih. Wae isine njaluk cateringan tok-tok, nggih. Cuk wifi-ne bro. Lah ketoke HP-mu apik lho 12 juta. Mulane iki ditku entek ra iso tuku pulsa tak nggo cicilan, nggih. Pramila wae dhewe niku serasa kakean gaya. Urip niku sing sederhana mawon, sing penting sesuai dengan titahnya Rasulullah, perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa Bapak Ibu, judi niki bahayanya apa? Bisa membuat seseorang lupa akan dikruwah. Wis ra gelem dikir, pun boten remen teng masjid, wis ra seneng tumindak sing apik-apik, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang-orang yang senengane niku tindakannya namun maksiat kemauan. Pramila Masyaallah Muslimin, di dalam perut ibu kita nih, kalau penjenengan sami diciptakan dalam bentuk nutfah selama 40 hari, diciptakan dalam bentuk alaqah selama 40 hari, diciptakan dalam bentuk mudghah selama 40 hari, selama 120 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh. Akhirnya Allah menjadikan sami diberikan ruh di dalam rahim ibu kita. Lalu kemudian ditentukan 4 hal. Pertama, bikat birizki, ditentukan rezekinya. Kira-kira teng alam dunya niki bakalan sugih apa bakalan biasa wae. Kira-kira omahe bakalan magrong-magrong apa biasa wae. Kira-kira bojone wayu napa pesek blesok, nggih. Kira-kira mengki anake kathah napa anake sekedhik. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Maka tugas kula panjenengan sami namung usaha. Buka warung, buka toko, dadi karyawan, dadi napa jenenge pengusaha, dodol bakso, mie ayam, soto lan sak pitur-pitur. Menika bagian dari menjemput rezeki. Ditentukan apa lagi Bapak Ibu? Ditentukan yang kedua adalah biajalihi, ditentukan ajalnya. Meninggal jam piro, tanggal piro, dalam kondisi apa. Makanya ini Bapak Ibu, hari ini sedang ramai fenomena anak muda yang meninggal secara mendadak. Kemarin ada atlet Cina di Jogja, ya, sedang main badminton. Atlet itu kurang sehat nopo Pak. Banding awake dhewe ini ya tuh, ya.
mesti olahraga terus. Onek kok Romojoya, mencolot semet dan lain sebagainya. Awalnya nggih apik, wetenge orang blending, nggih. Lemahnya nggih boten kathah. Tapi ternyata masuk muslimin pada saat dia sedang main badminton, tiba-tiba dia ambruk ke depan. Duh, kejal-kejal. Tapi karena federasi badminton peraturannya tidak boleh sembarang orang masuk ke lapangan, akhirnya banyak penonton cuma ngeliat tok. Kemudian datang tim medis, dibawa ke rumah sakit, sudah terlambat. Ya, ternyata dia mengalami henti jantung. Ya, jantungnya itu tiba-tiba mandek, akhirnya tidak bisa ngapa-ngapa. Kemarin di Makassar, di Mamuju, seorang dokter spesialis tulang, senengannya dari konten TikTok, senengannya ngomong kepada pembarisannya, Bapak Ibu jangan lupa ya, jaga kesehatan. Ya. Setelah itu kemudian dia ngoperasi, Pak, ngoperasi pinten 10 pasien. Ya. 10 pasien dioperasi. Ya, tentunya 1 operasi, 2 operasi, 3 operasi, kemudian sampai 10 operasi. Setelah itu beliau kecapean. Ya. Kecapean terjadi serangan jantung mendadak. Awalnya gempal, Pak. Ya. Awalnya nontonnya seger. Ya. J6 masih di bawah 40 tahun. Anak masih kecil-kecil. Ya. 3 anak. Ya. Kemudian akhirnya dibawa ke ambulan, masih dalam posisi duduk, dikasih oksigen. Dari Mamuju ke Makassar, sampai Makassar beliau sudah meninggal. Makanya biajalihi, ajal kita nggak tahu. Atau Ustaz Ihsan Moghriba, dulu seorang misionaris, kemudian masuk Islam jadi seorang ustaz. Pas Jumatan, Pak, rukuk, dan sujud, mohon maaf, sujud, lihatnya sudah ngadek kabeh. Ustaz Ihsan itu nggak ngadek-ngadek. Temuk-temuk itu digoyang-goyang, bruk, sudah meninggal. Makanya salah satu tanda-tanda, mudah-mudahan tanda-tanda husnul khotimah adalah orang-orang yang diberikan ajal secara mendadak, tidak merepotkan keluarganya, tidak merepotkan banyak orang. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bi ajalihi. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah. Maka hati-hati kalau panjenengan sami jaga kesehatan baik-baik, terutama Bapak Ibu ingkang sampun yuswa 40, 50, 60. Alarm ini kok pemuni kabeh, Pak. Kenapa kok awake dhewe niku dikeki untuk ogak-ogak, gawil-gawil, geol-geol, nggih. Kersane ora akur ngletak kuritan tok-tok, nggih. Kersane mboten jiguki jeroan wae, nggih. Sate niku nek untune wis ogak-ogak wis ora pakai tertarik, ya. Angger ompongnya angger ompong, bingung, Pak, nyokote piye iki, nggih. Jadi saking sate ini copoti dhewe terus diketoki dhewe lagi dilelep-lelepke. Karena giginya sudah nggak ada. Makanya nih tahu kupat niku enak, tahu campur Jawa Timur niku nggih enak, tahu gimbal Semarang niku nggih enak. Tapi bagi awake dhewe sing pun sepuh ngeten iki, sing paling enak apa? Tahu diri, Bapak Ibu. Tahu diri niku lho enak. Mulane nggih kudu ngerti umure wis menten niku nek olahraga nggih jalan kaki saja. Tidak usah memaksakan diri. Wah, kados dokter Muardi niku, J6. Senengane olahraga apa? Pipitan. Tapi badan pipitan kamu pundi-pundi. Pipitan pakai sepeda statis di rumahnya. Depannya itu TV nih, Pak. TV gede. Nah, dia ikut lomba sepedaan tapi online. Kalau dulu kan pandemi kan sebagian besar kan keluarganya kados mekaten di rumah. Nah, dia ikut lomba, ngangge helm, ngangge pakaian pembalap, tapi tenggae omah tok, nggak kemana-mana. Itu dia menang, akhirnya tertantang, terus dia ngambil satu trek, apa Pak? Satu trek lomba pegunungan Himalaya. Pegunungan Himalaya, treknya munggah, mesti gue pedalnya dari luwe abuat. Dia olahraga dhewe ning omah, mungkin ngoyo nggih, akhirnya jantungnya ra kuat, dia geblak mriku enggak ada yang tahu. Keluarga pulang sudah mendapati dia sudah dalam kondisi meninggal. Nah, awake dhewe pokoknya tahu diri mawon, nek kira-kira awake dhewe nek pun sepuh ngeten iki, kados bapak-bapak lenggah nang ngisor ngoten niku, mungkin nek pun kula tutup pengajiane arep ngadeg ngoten niku dadak 1 2 3.
Orang kaya channel, channel langsung sekian pengajian dari kami, kita tutup dengan hamdalah mak cegegi, langsung iso. Jenengan langsung melu-melu, ya. Melu-melu, aduh, kram. Boyokku kerasa ini, ya. Kami lo tahu diri. Jamnya tidur dijaga, ya, kualitas tidurnya, ya. Jangan sampai kemudian kita memaksa diri kita untuk sesuatu yang sebenarnya sudah tidak diperbolehkan. Ya. Mulai ngeten iki ya sampeyan kata-kata mawon, selasa guaya, jika sirup kayak prongkol, kayak sugar, ya. Di posting es sirup bro, ya. Buat gue dengkulnya kerasa kabeh, ya. Masjid geru-geru, ya. Tapi lawan, awal dewi ini sesuai dengan diri kita saja, ya. Makanya ditentukan rizkinya, ditentukan ajalnya. Yang ketiga Bapak Ibu, ditentukan amal-amalnya, ya. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, kalau penjenengan sami di usia seperti ini dibikin rutin kajian Ahad pagi. Mudah-mudahan kita istiqomah nih Bapak Ibu. Amin. Banyak loh Bapak Ibu, orang-orang manula, orang-orang lansia, mulanya dengan ilmu kesehatan mereka dibagi Bapak Ibu. Wong umur 40 itu disebut tua. Umur 50 itu disebut pralansia. 60 lansia madya. 70 lansia paripurna. Ya, tapi tenan jenenge. Tapi ya tua kabeh gitu, ya. Makanya para muslimin rahimakumullah, ada orang-orang itu yang disibukkan terus panjenengan Ahad pagi siap jam 6 sudah di sini, langsung kita mulai. Nanti jam 7 selesai. Siap, senang dengan ilmu. Misalnya kita tangguh nyantol orang nyantol, jenengan tahu niku pun saya luar biasa. Ya. Nanti bisa diamalkan, alhamdulillah. Gak bisa diamalkan ya nanti kita usaha lagi. Nanti jam 12, setengah 12 siap-siap ambil wudu, pakai koko, pakai peci, bawa sajadah pergi ke masjid, kemudian sholat bersama imam, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, pulang, nanti makan siang, tunggu, dengok-dengok, ngobrol sama istri di rumah. Masa tuanya itu indah dengan kebaikan. Tadi subuh sudah ngantongi duit 5.000, 10.000, dilebokin dengan kotak infak, masya Allah. Niku ketoke guru ngamal kados mengatakan, tapi dahsyat loh Bapak Ibu. Saya kemarin di situ daerah di Nogosari, Bandara Adi Sumarmo terus ketemu mereka. Pulang-pulang itu diantar sama panitia C0 umur 30 tahun. Beliau pengusaha beras. Beliau kenal jenderal-jenderal Jakarta itu sini beliau beras dia. Kemudian LP Lembaga Pemasyarakatan Penjoro niku senyuplai buah-buahan dia. Terus dia bilang, jenengan jos masih sok kerja terus mengatakan, jenengan usah ngertos mboten, kula saged nembusi jenderal-jenderal niku. Terus kula saged nyuplai beras, kula kemudian saged nyuplai buah-buahan nang LP. Niku bukan berarti saya cerdas, Ustaz. Saya sekolah cuma sampai SMA, saya nggak pernah kuliah. Kula ngomong ya ora patek pinter. Jenengan ngertos jimat kula nopo? Wah, jimat. Nah, jimatnya nopo Mas? Kula jimat kula niku anggar pendak subuh kula mleboki dengan celengan infak. Berapapun. Nek pas ulang sal proyek kathah niku usah-usah TPA tak bayari kabeh. Ibu-ibu pengawasan seneke sing nanggung kula. Tapi nek kula pas nang didit, kula paling mleboki kotak infak niku sak enten dompet kula pribadi ten kula leboni. Niku Ustaz sing marai kula ditulung kali Gusti Allah. Makanya muslimin rahimakumullah, banyak mungkin di antara kalau penjenengan sami di usia-usia seperti ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amal-amal yang baik, didekatkan dengan orang baik, dibiasakan dengan yang baik-baik, dikumpulkan dengan orang baik, dan nanti insya Allah kalau penjenengan sami diberi Gusti Allah dalam kondisi baik, husnul khatimah. Tapi ada loh Bapak Ibu, ibu-ibu yang mungkin dia sampun 50, swida, anaknya sudah mentas, sing sini Jakarta, Surabaya, sini kan Sulawesi, kabeh wis di omah makrong-makrong, wis dadi wong kabeh. Lah sadurunge ora wong, nggih. Wis di mobil, wis di motor, nggih, wis di anak lucu-lucu. Terus bingung iki ngopo nek omah. Karo bapake guru gereng-gereng tok,
dicedono sikil iki. Ya, koyokku. Ya, siap ya. Akhirnya apa? Golek kegiatan, kumpul-kumpul karo koncone, piknik tok isine. Nggih. Dino iki ning pantai, sesuk ning gunung, sesuk TKT ten ibu-ibu lho, saking Solo nyewa mobil karo kanca-kancane tekan Madura, tekan mriku guna apa? Pengen maem bebek cincai. Wis rampung maem mulih nek tekan Solo ya Allah. Jadi hidupnya itu ya karena dia butuh sesuatu diisi dengan hal seperti itu. Makanya alhamdulillah menawa di menika angsal pitedah, angsal hidayah, usianya dipakai untuk ngamal soleh, kumpul-kumpul pengawasan. Ini adalah cara bagi kita untuk mensyukuri nikmat berupa kehidupan. Raga ini Pak, nek digerakkan terus, bikin melampah, ke masjid, bikin melampah ke majelis taklim. Kuping ini dipakai untuk mendengarkan ayat, mata ini kita pakai untuk membaca Quran. Semua raga ini kita gunakan untuk kebaikan. Pak, insya Allah nanti di akhirat dia akan bersaksi sikil kemudian tinggal karo wong iki tinggal ngopo wae. Wah, kalau dia melampahkan masjid ya Allah, dipakai untuk melampahkan pengawasan ya Allah, dipakai untuk bekerja, dipakai untuk mencari nafkah buat anak dan istri. Tapi kalau kaki kita ini Bapak Ibu dipakai untuk melangkah ke tempat maksiat, sikil biar nek gene kowe apa? Wah, kalau melampah dengan sabung ayam ya Allah, ya. Mau melampah ke tempat-tempat prostitusi ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Yang keempat Bapak Ibu, kita di rahim ibu kita sudah ditentukan bahagia atau menderita. Makanya oleh karena itu monggo di usia kita yang seperti ini pun boten sasing-sing, boten aneh-aneh. Jauhilah apa yang disebut homer, jauhilah judi, apa itu online, apa offline, dijauhi. Jauhilah ansop, mendekati berhala, jauhilah azlam, suka memberi nasib. Pun boleh duit sing halal-halal mawon. Kita ibu kesibukan, bapak-bapak sing seneng motor, tumbas motor lawas, diperbaiki, lampunya diganti, dipoto, didol meleh, payu, padi, bisa buat jajan putune. Ibu-ibu kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, bikin sesuatu yang baik, Mbak, baik bakti sosial yuk, bagi-bagi sayur kepada warga, kulaan sayur, dibawa ke masjid, subuh-subuh, ibu diparingi sayur. Kemudian jamaah kadang-kadang protes, Mbak, landoke astagfirullah. Mengendok piyambak Bu, ya. Nah, tapi udah dikasih ndok, ya, nanti cek jalur dan dagingnya. Ya, rencang kulon itu dia punya perusahaannya ada kantor, ada toko, atasnya ada masjid. Nah, karena dia pengusaha, Jum'ah berkahnya itu gak cuma bagi sayur, tapi bagi daging ayam, bagi telur dan lain sebagainya. Walaupun batin kita rasuwe, ya. Tenan namun tolong sasi kalau teko itu pun tak kok mboten dilanjut duitnya habis Mas. Ya, karena kalau bagi-bagi sayur mungkin nggak seberapa, tapi ya bagi-bagi daging ayam ya itu lumayan. Rabilawit menikah Mas muslimin, ini penyakit masyarakat. Siapapun bisa kena. Maka oleh karena itu kalau penjaringan Islami tikoh Bapak Ibu pegang erat-erat agama ini. Sikil menika kuda-kudane kudu kencang sebab badainya ini semakin lama semakin ngeri. Ujian kita semakin lama semakin besar. Maka kula entak lari-lari kadang-kadang anak-anak yang sing jembakan niku hitungannya dereng patek mantep, hitungannya dereng patek sae, akhirnya gampang sekali itu bawa pergaulan ya. Kemarin yang di WA itu panjenengan mungkin perso ya videonya. Anak kecil SMA sudah bunuh diri gara-gara dia judi online diutang 15 juta, iso bayar. Ya. Kemudian tetangga desa sebelah masih satu kecamatan dengan saya Mojolaban itu ada juga yang gantung diri gara-gara pinjol, ya pinjaman online kena 200 juta nggak bisa bayar. Menurut saat ini modusin medeni Pak. Kemarin yang terakhir ini modusin apa? Lowongan pekerjaan. Jadi di Jakarta juga yang wong ngaku gawe lowongan pekerjaan. Setelah itu banyak orang lamar. Nah, ngelamar ini Pak, data-data lamaran itu dikumpulkan sama dia.
Kemudian salah satu syaratnya diteleponi siji-siji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas, ini berkasnya sudah kami terima dan insya Allah nanti segera wawancara nih. Tapi sebagai syarat wawancara, jenengan kedah foto dengan memegang KTP. Ya, foto dengan memegang KTP. Jadi nggak foto gini, KTP-nya dipegang. Cekrek, kirimkan ke kami. Nah, ini dikirimkan sebanyak 20 atau 40 orang. Ternyata bapak-bapak itu niku tinggi pinjaman online. Jadi tiba-tiba dia langsung dapat tagihan 1 miliar. Ya. Padahal dia nggak utang. Ya. Cuma foto dan KTP-nya ini dipakai untuk pihak ketiga berhutang. Ya. Jadi saat ini kejahatan itu luar biasa. Belum lagi kemarin kejahatan di properti. Ya. Jenengan dadah lemah. Misalnya kalau kata 10.000 meter misalnya ini, kemudian enten wong dia ini didol pinten di 2M mas, tak jual 2 miliar. Ini kalau tumbas ini 2 miliar, tapi nyun sewu ini kalau gadain lagi 200 juta. Kalau jadi kalau bayar 200 juta yen, mungkin sisanya saya selesaikan 3 bulan atau 4 bulan atau mungkin setahun. Kalau nyun waktu sampai setahun. Jadi kan karena mungkin setelah tiba bayar kuliah anaknya, apa mungkin selak tiba butuh liane, arep mantu nopo piye, ya wis mas 200 tak cekel. Akhirnya pihak mereka dibarengi fotokopi sertifikat. Dibikinlah rumah contoh, dikapling-kapling, dikai baliho gede, dijual kapling murah, ya. Per kaplingnya berapa sekian, terus kayak rumah contoh. Orang seneng pak, datang wah rumah contoh yang apa ya, wah lumayan kaplingnya. Akhirnya mereka bayar. Ya. Kalau ingin dibangunkan harus bayar DP 50%. Ya. Karena sekarang yang dalam tanda kutip yang pakai label-label syariah tidak mau kredit di bank konvensional itu biasanya DP 50%, nanti sisanya diangsur 2 tahun. Nek developer amanah bukan masalah pak, tapi nek developer bukan amanah, wah akhirnya orang DP sokot terjual semua, uangnya melayu. Sing dilemah terus dibayar 200 juta. Akhirnya uang sing dilemah dipagri kabeh, dipatok karena dia masih pegang sertifikatnya. Sementara sing kapusan, sing tumbas kapling, sing tumbas omah, dia nggak pegang apa-apa, cuma pegang kwitansi saja karena sertifikat belum tentu sudah dibalik nama. Sekarang ngomong nakal-nakal itu padahal rawat ditusuk. Oleh karena itu, Mas Muslimin awak dhewe niku wau tetap dadi labanan keliso, tetap taat, tetap beribadah kepada Allah, tetap bersyukur, tetap bersabar. Pak insyaallah nanti Allah berikan yang terbaik kepada kalau panjenengan sami bisa berkumpul di tempat ini, nanti juga bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama Bapak Ibu hadirin, semoga Allah mempermudah urusan-urusan kita, memberikan jalan keluar dari setiap masalah-masalah kita, melipat gandakan kebaikan kita, dan menghapus dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal ruku'ana, Rabbana taqabbal sujudana, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.